Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Melanie Cook. Hari ini aku akan membuat ayam bakar teflon. Ikuti terus ya teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar dapat notif terbaru dari resep-resep aku ya. Kita lanjut ke bahan-bahannya. Bahan-bahan yang harus disiapkan, ini ada garam, ada ketumbar, margarin untuk olesan, kecap, gula aren, bawang merah, bawang putih, jahe, daun salam, dan serai. Ditambah dengan terasi. Ayamnya 1 ekor dipotong 4. Tak lupa dengan asamnya yang sudah dicampur dengan air. Pertama-tama daging ayamnya kita campurkan dengan air asam ya teman-teman. Kita aduk-aduk biar meresap asamnya dan tidak amis juga. Kita diamkan sebentar sekitar 15 menit ya teman-teman. Lalu kita akan mengungkap ayam. Itu kita siapkan kuali dan masukkan ke semua bumbu-bumbu tadi. Sebelumnya kita haluskan dulu ya teman-teman. Ini kita masukkan kecapnya, gulanya, ketumbar halus dan garam. Lalu kita tambahkan air sedikit. Kita aduk-aduk hingga airnya menyusut dan daging ayamnya empuk. Sudah matang, kita angkat teman-teman, dan bumbunya kita masukkan margarin yang tadi ya untuk olesan biar lebih glowing. Lanjut ke proses pembakaran di atas teflon teman-teman. Sambil dibakar di atas teflon bisa dioleskan bumbu yang tadi ya. Kita oles-oles sambil dibalik ya, biar bumbunya lebih medok lagi. Oles sampai tebal ya teman-teman. Nah, setelah matang kita plating di atas piring yang sudah dihias sayuran ya. Nah, ini bikin ngiler nih, yang masak juga ngiler. Ditambah sambelnya pedas banget. Coba deh teman-teman buat di rumah. Pasti maknyus makan sekeluarga dengan menikmati ayam bakar buatan sendiri. Nah teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja ya. Hari ini aku mau buat cemilan nih, cemilan kondok. Ikuti terus ya videonya. Jangan lupa teman-teman di subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Bahan-bahannya ada gula pasir, ada ragi, tepung terigu, air, dan tepung roti. Biangnya dulu kita masukkan ragi dan gula pasir, kita aduk-aduk, kita diamkan, dan hasilnya seperti ini ya, berbuih. Kemudian kita masukkan adonannya, terigu dan biangnya tadi yang kita buat,
masukkan sedikit demi sedikit hingga tercampur rata. Sambil menunggu adonannya selama 1 jam biar mengembang, kita buat tusukannya. Sosis dan keju dijadikan satu, boleh keju semuanya, boleh sosis aja, itu terserah. Ini di sini nanti kita buatnya hanya 4 tusuk aja ya teman-teman. Nah, setelah menunggu selama 1 jam, adonannya sate yang tadi, sate dari keju dan sosisnya kita baluri adonan itu ya. Kita bantu dengan tangan ya, karena ini agak kurang baturan. Jangan lupa buat teman-teman dilapisi tangannya dengan minyak biar tidak lengket. Nah, setelah itu kita baluri dari tepung roti atau tepung panir ini ya, dibantu sendok. Nah, setelah itu panaskan minyak. Setelah panas jangan dibesarkan apinya, boleh dikecilkan kembali ya, jadi kecil cenderung panas. Kondoknya bisa dibalik kalau sudah terlihat coklat. Kita tunggu sampai kecoklatan, baru kita angkat dari kondoknya ya. Nah, setelah selesai boleh dikasih topping. Di sini toppingnya mayonaise dan saus. Di atas kondoknya kita boleh hias lagi dengan daun-daun yang berwarna hijau. Nah, ini dia hasil kejunya melt ya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini aku membuat mie ayam yang rasanya ngalahin abang-abang yang jualan di sana. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Simak terus videonya, jangan di skip ya. Bahan-bahan yang aku siapkan itu ada bawang merah, bawang putih, kemiri, serai, jahe, kunyit, daun jeruk, dan daun salam. Juga ketumbar bubuk. Tak lupa ketumbar bubuk, lada bubuk, garam, kaldu, dan gula merah. Dan juga kecap, utamanya daging ayam, dan tambahannya tepung maizena. Pertama-tama kita akan membuat minyak ayamnya dari minyak, bawang putih, dan di sini saya pakai lemak daging ayam ya teman-teman. Nah, kita panaskan minyak dan masukkan bawang putihnya hingga harum. Baru kita masukkan lemaknya ya. Di sini lemaknya saya pakai untuk mengurangi dari minyak ayam, dari kulit ayam. Bisa pakai kulit ayam teman-teman. Selanjutnya bahan seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, dan kawan-kawan kita haluskan. Kemudian kita masukkan serai, daun salam, daun jeruk, kemudian jahe sudah dihaluskan sama kunyit ya, dan ditambah ketumbar halus, lada, dan kaldu beserta garamnya. Tak lupa supaya manis kita tambahkan gula merah. Kita masukkan ayam yang sudah dicincang.
Di sini saya pakai ayam filet dada yang saya cincang kecil-kecil, seperti halus gitu, jadi nanti tidak tebal ya kelihatannya. Dan ditambahkan kecap biar terlihat warnanya dan rasanya gurih. Gurihnya ini dari kecap loh. Untuk teman-teman jangan lupa ya di subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Aku di sini menambahkan air ya, biar ada kuahnya. Jadi nanti nggak kering untuk mie ayamnya. Bila sudah menyusut, kita matikan ya. Untuk mie-nya, aku menggunakan mie dara ya. Ada sawi hijau dan daun bawang. Aku akan memasak mie-nya di air mendidih. Bila dikira sudah matang, diangkat ya teman-teman. Lanjut ke sawinya, kita matangkan dulu hingga layu. Udah jadi nih teman-teman, kita tinggal siapkan mie-nya. Pertama-tama kita masukkan minyak ayam tadi ya, masukkan mie dan sawi, daun bawang, masukkan bumbu ayamnya yang sudah jadi. Tinggal ditambahkan sambal yang pedas sesuai selera dan saus teman-teman. Tak lupa bawang gorengnya sebagai penggugah selera. Yuk teman-teman, kreasikan mie ayammu. Ini ngalahin mie ayam abang-abang loh, rasanya mantep. Ini mie-nya kalau diaduk-aduk juga tambah sedep, enak. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membuat mie nyemek ala kos-kosan. Paling sederhana banget ini menu. Ini dia bahan-bahannya. Iris 7 siung bawang merah,
2 siung bawang putih kita iris juga. Dilanjutkan cabai rawit sesuai selera ya. Kalau yang tidak suka pedas bisa dikurangin. Iris juga sosis. Di sini diirisnya menyerong ke samping, menyerong miring. Lanjut kita potong kasar sawi hijau atau caising dan daun bawang kita potong kasar juga. Selanjutnya kita panaskan minyak goreng secukupnya. Setelah panas kita masukkan irisan bawang merah dan bawang putihnya ya. Kita aduk dan tunggu sampai harum. Setelah harum baru kita masukkan cabai rawitnya. Nah, setelah itu kita akan masukkan telur. Agak disisihkan tadi bawang merah dan cabainya. Telurnya kita orak-arik. Diorak-arik ya. Selanjutnya kita masukkan air. Airnya secukupnya saja. Kalau yang mau berkuah bisa ditambahkan lebih ya. Kalau yang tidak mau berkuah banyak, nggak usah banyak-banyak airnya, nanti dia akan menyusut sendiri. Kemudian masukkan sosisnya. Untuk teman-teman jangan lupa ya di subscribe dan di like. Nah, ini kita masukkan lagi mie-nya, indomie bumbunya ya, dibelah biar cepat matangnya. Masukkan bumbu dari indomie itu sama kecap dan minyaknya. Nah, terakhir kita masukkan daunan yang warna hijau, sawi dan daun bawang. Ini cantik banget warnanya hijau ya. Kita aduk terus hingga layu ya sayurnya. Jangan lupa di subscribe dan di like ya videonya. Kita hidangkan ke mangkuk atau piring besar ya. Ini karena jumbo, tuh kelihatannya cantik banget, menggugah selera, dan bahan-bahannya nggak pakai mahal ya. Langsung aja nih kita hidangkan. Jangan lupa like-nya, subscribe-nya ya teman-teman. Dicoba ya di rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Di sini kita akan membuat pizza ala rumahan. Yang kepengen tahu resep bahan dan cara memasaknya, ikuti terus videonya. Bahan-bahannya gula pasir, ragi, tepung terigu,
sosis, saus spaghetti, mayonnaise. Di sini kita pakai keju cheddar, bisa juga pakai mozzarella, mentega dan garam, minyak sayur dan air hangat. Cara membuatnya, masukkan ragi dan gula pasir ke air hangat, diaduk hingga rata dan didiamkan selama 10 menit. Nah, ini sudah 10 menit, maka akan berbuih atau berbusa dari ragi itu ya. Kemudian masukkan tepung terigu ke dalam wadah. Masukkan minyak, sayur, garam, dan air dari biang ragi tadi ya. Diaduk hingga rata. Ini saya ganti sendoknya pakai tangan ya, pakai alas tangan atau plastik. Diaduk hingga kalis. Jangan lupa ya teman-teman dan bunda, di subscribe dan di like supaya dapat info terbaru dari video-video menarik kita selanjutnya. Nah, ini diaduk terus hingga kalis dan tidak menempel lagi. Nah, kita akan diamkan adonan tersebut sampai 45 menit ya. Selanjutnya, ini sosis yang sudah kita iris-iris. Kita goreng dulu ya biar matang dengan mentega. Kita panaskan menteganya. Kemudian masukkan sosis. Ya, diaduk-aduk hingga rata kematangannya. Agak saya besarin kompornya biar cepat matangnya. Masukkan kembali saus spaghetti tadi ya. Jadi aku di sini dimatangkan dari sausnya dulu ya. Ini adonannya sudah 45 menit, hasilnya mengembang 2 kali lipat dari adonan sebelumnya. Pannya kita olesin margarin ya hingga rata. Masukkan adonan yang tadi dan kita ratakan sesuai dengan bulatan dari pannya ya, hingga rata. Sosis dan sausnya yang sudah dimasak tadi kita ratakan di atas adonan, diratakan. Kemudian kita masukkan keju yang sudah diparut ya, kita ratakan di atas saus dari sosis tadi ya. Ini agak menumpuk. Kita kasih variasi dari mayonnaise ya, boleh kreasi kalian masing-masing. Ini garis-garis aja kita buatnya ya. Masukkan ke atas kompornya dengan api kecil saja biar tidak gosong bawahnya ya. Kita tutup. Kita tunggu sampai 15 menit dan hasilnya jumbo ya, seperti ini.
bisa dinikmati sekeluarga dan makannya insya Allah bisa kenyang, perutnya sudah bisa terisi dengan pizza, udah nggak bisa makan nasi lagi ya. Untuk teman-teman jangan lupa di subscribe dan di like. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Udah lama nih ya nungguin resep dari kita. Kali ini aku akan membuat tongseng. Jangan lupa teman-teman di like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Simak terus videonya sampai habis, jangan di skip ya. Bahan-bahan yang harus disiapkan: 10 siung bawang pedas, bisa ditambah lagi ya cabai rawitnya. Nah, ini sudah mulai kelihatan matangnya dan warnanya itu bikin menggugah selera, bikin kita nambah melulu nih teman-teman. Kita langsung plating aja teman-teman. Kita taruh di mangkuk besar
Dan kita tambahkan bawang goreng dan juga jeruk limau. Rasanya enak banget teman-teman. Jangan lupa di-recook ya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kita coba ini, rasanya pasti bikin lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Melanie Cook. Hari ini musim penghujan nih, enaknya nyemil pempek nih. Tapi pempeknya beda, bahan utamanya dari nasi loh. Nasi sisa yang masih bisa dimakan teman-teman. Let's go, kita eksekusi bahan-bahannya. Pertama, 2 siung bawang putih, ebi secukupnya, 1 sendok teh garam, nasi secukupnya sisa yang kemarin, tepung tapioka 250 gram, telur 1 butir, air matang 400 ml, tepung terigu 150 gram, minyak goreng 2 sendok makan. Bahan untuk bumbu cukonya 2 siung bawang putih, cabai rawit secukupnya, asam jawa, 1 sendok teh garam halus, 250 gram gula aren, air 400 ml. Mengolahnya, nasi kita blender dulu ya teman-teman. Masukkan nasi yang tadi, bawang putih dan ebi kita masukkan untuk di blender bareng. Jangan lupa teman-teman di like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Masukkan juga garam dan air. Hasil blendernya dari nasi dan bawang putih ebi kita masukkan ke dalam pan. Kemudian masukkan tepung terigu yang tadi 150 gram, kemudian masukkan air. Kita didihkan sampai mengental teman-teman. Nah, kita masukkan juga minyaknya. Fungsi minyak ini biar melembutkan nanti si pempeknya. Kita aduk rata di atas api kecil hingga mengental seperti ini. Jadi gampang diadonin, diuleni pelan-pelan sambil menunggu dingin. Kita buat bumbu cukonya yuk. Cabai rawit dan bawang putih garam kita haluskan. Aku di sini pakai blender teman-teman. Kemudian kita mau panaskan ya bumbu yang tadi dihaluskan dengan asam jawa dan gula aren atau gula merah. Masukkan air yang tadi kita didihkan hingga sedikit mengental. Jangan lupa diaduk ya teman-teman hingga larut seperti ini. Ini asamnya tidak terlalu asam karena tidak terlalu banyak. Adonan yang sudah dingin kita lanjut uleni ya teman-teman. Kita masukkan 1 butir telur, kita
aduk merata hingga tercampur semua adonannya. Biar lembut, jangan lupa tadi ya teman-teman pakai penteh. Bila sudah tercampur rata adonannya dengan telur, kita masukkan tepung tapiokanya sedikit demi sedikit hingga tercampur rata. Kita ganti dengan ulanan tangan dan kita pindahkan ke wadah yang lain ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah bila adonannya sudah tidak begitu lengket, kita bisa langsung bikin cetakan dari pempeknya. Nih, aku membuat lenjer ya, bentuk lenjer di atas talenan yang ditaburi tepung terigu ya, biar tidak lengket. Ini membuat pempek kapal selam yang isinya telur yang sudah dikocok ya, kocok lepas teman-teman. 1 butir telur kita kocok lepas untuk isian pempek kapal selam. Kita masukkan sedikit, tidak terlalu banyak, dikhawatirkan nanti bocor kalau banyak, dan atasnya kita cubit-cubit sedikit biar nempel dan tidak bocor. Bila semuanya sudah jadi adonannya, kita rebus di atas api sedang dan air yang sudah mendidih. Biar tidak lengket adonan yang direbus tadi, kita masukkan minyak ya teman-teman. Minyak sayur sekitar 1 atau 2 sendok. Adonan yang sudah naik ke atas itu tandanya sudah matang sampai ke dalam. Nah, kita tiriskan dan didinginkan, baru kita goreng di minyak yang panas tapi dengan api sedang. Ini rasa dan teksturnya lembut karena pakai telur dan pakai minyak adonannya teman-teman, dan membuat kita kenyang juga karena bahannya juga ada nasinya teman-teman. Nah, setelah matang, bila sudah kuning kecoklatan, bisa kita tiriskan dan kita angkat. Ini pempek kita dimakan pasti bikin lagi. Kuahnya kental, manis dan asam. Kita tuangkan kuahnya dan siap disajikan. Rasanya nikmat sekali teman-teman. Jangan lupa teman-teman di like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Sudah lama nih kita tak membuat resep. Hari ini aku membuat menu ayam rica-rica. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Bahan-bahan yang harus disiapkan: ada 1 ekor ayam, aku potong 6, kunyit bubuk, ketumbar bubuk untuk ungkepan, kaldu ayam, garam 1 sendok teh, kemudian gula 1 sendok teh, tadi kaldu ayamnya 1 sendok
teh, serai yang sudah dirajang kasar, ini maksudnya biar bisa dimakan, jeruk nipis buat perasan ayamnya, daun salam 2 lembar, daun jeruk 2 lembar, bawang putih 3 siung, kunyit 1 ruas, jahe itu setengah ruas, lengkuas 1 ruas, bawang merah sekitar 8 siung, 3 buah kemiri, cabai hijau, aku memakai cabai hijau, rawit merah dan rawit hijau itu sesuai selera ya teman-teman, daun kemangi yang sudah dicuci, dan 1 batang daun bawang. Kita mulai mengolah ayamnya, kita peras dengan jeruk nipis biar tidak amis. Kita masukkan bubuk kunyit dan ketumbar bubuk. Ini sekitar 1 sendok teh ya teman-teman. Kita aduk rata hingga bumbu yang tadi, bumbu bubuknya tercampur dan meresap ke dalam ayamnya. Kita diamkan dulu teman-teman 15 menit lah. Kemudian kita masukkan bumbu-bumbu tadi untuk dihaluskan, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, kemiri ya, dan bawang merah. Yang kedua, dipisahkan bumbu dari yang tadi. Untuk cabenya kita haluskan pakai blender dan tidak usah halus-halus ya teman-teman. Kita lanjut untuk menggoreng ayamnya yang tadi kita diamkan. Panaskan minyak, kemudian kita masukkan ayam tadi teman-teman. Bila dikira sudah kecoklatan, kita balik teman-teman. Untuk teman-teman jangan lupa ditonton sampai habis ya videonya. Nah, ini sudah matang. Nanti kita langsung ke bumbu yang halusnya teman-teman. Kita pakai minyak yang tadi ya teman-teman. Kita masukkan bumbu halus yang tadi aku blender. Kita aduk. Diaduk-aduk, kemudian dimasukkan bumbu yang keringnya kayak daun salam, daun jeruk, dan lengkuas, dan serai. Ini kita masukkan pula cabai yang tadi dihaluskan, tapi jangan terlalu halus. Masukkan sedikit air biar tidak terlalu kering. Bumbunya nanti kita masukkan. Masukkan gula, kaldu, dan garam. Kita aduk merata. Dan kita masukkan ayam yang tadi digoreng ya teman-teman. Kita aduk hingga bumbunya masuk ke daging ayamnya. Terakhir kita masuk daun kemangi dan daun bawang.
Jangan sampai terlalu layu teman-teman, nanti layunya tunggu di luarnya. Langsung kita angkat, kita bisa nikmatin. Bagi teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Melanie Cook. Kali ini aku membuat stik tempe yang enak, lezat, dan murah. Ikuti terus ya videonya. Jangan lupa di subscribe, like, dan di share. Langsung aja kita eksekusi. Ini dia tempe setengah papan, ada garam, lada, dan kaldu. Kemudian ada tepung maizena, saori, saus tiram, dan tambahan untuk variasinya ya, ada buncis dan ada wortel yang sudah diiris. Boleh teman-teman tambahkan jagung ya bila suka. Selanjutnya kita potong-potong tempe menjadi dadu atau kotak-kotak, lalu kita kukus ke dalam panci yang sudah dipanaskan bersamaan dengan sayuran yang tadi ya, wortel dan buncis. Kita kukus sampai 15 menit ya. Sambil menunggu kita siapkan bahan-bahannya. Ada bawang putih, lada, kaldu, dan garam. Sausnya saus tomat, saus pedas, dan kecap. Bila sudah 15 menit, kita angkat tempenya ya. Untuk teman-teman, jangan lupa ya subscribe channel aku biar dapat updatean terbaru dari info masakan yang akan di-share nanti. Di sini saya pakai wadah piring biar kelihatan lebar. Kita ulek halus tempe yang tadi dikukus, diulek-ulek. Kemudian masukkan bumbu yang tadi, lada, garam, dan kaldu. Ditambahkan lagi dengan saus tiram ya, kira-kira ada 1 sendok teh saus tiramnya. Kemudian tepung maizenanya kita ulek kembali hingga rata, tercampur ya. Setelah itu dibantu dengan tangan, ini saya pakai plastik ya, diaduk-aduk biar terbentuk, biar bisa terbentuk menjadi bulatan seperti stik ya, hingga rata ujung-ujungnya dan tidak mudah pecah saat dimasak. Ini kita masukkan minyak, tidak usah banyak-banyak, masukkan satu-satu stiknya. Nah, di sini masakannya tidak terlalu lama ya, dengan api yang sedang. Setelah matang agak kecoklatan seperti ini, kita angkat.
Kita akan buat sausnya dengan minyak sedikit dan masukkan bawang putih yang tadi dicincang dan saus yang tadi jadi satu dimasukkan kembali. Kita membuat sausnya dengan minyak sedikit ya. Masukkan bawang putih yang sudah dicincang, sudah harum. Kemudian kita langsung masukkan sausnya ya. Ini saya masukkan sekaligus ya. Ada kecap, ada saus tomat, dan ada saus sambal, saus pedas, dan lada, garam, dan kaldu. Sudah jadi, kita langsung hidangkan. Untuk teman-teman jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Boleh kasih saran ya teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Melanie Cook. Kali ini aku akan membuat sushi mini untuk anak-anak. Bahannya nasi putih, sawi hijau atau diganti dengan bayam juga bisa, sosis, telur, garam, gula pasir, dan nori atau rumput laut. Pertama-tama kita masak dulu sawinya hingga layu. Bila sudah layu, bisa langsung diangkat ya. Selanjutnya kita masak sosisnya biar matang. Ini aku memakai margarin ya. Kita aduk-aduk hingga matang. Setelah matang kita angkat. Dan ini aku belah lagi ya. Selanjutnya kita dadar telur. Jangan lupa telurnya dikasih garam ya, sedikit aja. Nah, kita akan membuat cukanya. Karena tak ada cuka beras, jadi kita buat cuka dari garam dan gula. Ditambah air, kita aduk-aduk. Kita campurkan ke dalam nasi. Kemudian kita aduk rata. Selanjutnya ini kita akan membuat langsung di atas nori. Norinya ini kecil, jadi kita satukan dengan ditempel dengan air. Di atas nori kita kasih nasi, tidak terlalu tebal. Kemudian sayuran dari sawi, sosis, dan telur dadar yang sudah diiris. Dan kita mulai menggulung dengan pelan-pelan, tapi ditekan biar padat. Nah, seperti ini hasilnya ya. Kita akan belah menjadi dua. Dan hasilnya cantik, bisa dimakan oleh anak-anak, pasti suka. Like dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Melanie Cook. Hari ini aku memasak beef teriyaki. Untuk teman-teman, like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Jangan lupa, jangan di skip. Bahan-bahan yang disediakan ada 10 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, seruas jahe, 1 sendok teh lada bubuk, 2 sendok makan margarin,
pengganti paprika yaitu cabai hijau dan rawit merah. Tak lupa bawang bombay. Ada kecap manis 5 sendok makan, tepung maizena 1 sendok makan, saus teriyaki 1 sendok teh, dan bahan utamanya yaitu daging. Di sini dagingnya kita pakai yang slice ya teman-teman. Air dibutuhkan 150 ml, kaldu 1 sendok makan, dan garam 1 sendok teh. Bahan-bahan yang dihaluskan itu lada, bawang merah, bawang putih, dan jahe. Kita haluskan, boleh diulek atau di blender. Kemudian cabai hijaunya ini kita potong kasar ya, seperti paprika, potong kasar aja. Bawang bombay kita potong kasar juga. Nanti potongannya kita buka-buka ya teman-teman, lapisan dari bawang bombaynya seperti ini. Kita lanjut ke daging ya teman-teman. Kita masukkan margarin dan sauri, kita aduk merata hingga meresap. Bisa ini langsung dimasak ya teman-teman di atas api, karena ini daging slice. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, diaduk-aduk, dan kita diamkan selama 15 menit. Kita panaskan margarin ya teman-teman, dan masukkan bawang bombay. Ini aku tidak memasukkan semuanya teman-teman, buat nanti di akhir setelah matang baru kita masukkan kembali bawang bombaynya. Cabai hijaunya juga tidak semuanya dimasukkan. Kemudian aku masukkan daging yang tadi sudah dicampur dengan bumbunya, bumbu halus dan margarinnya, kita aduk-aduk. Kemudian masukkan garam dan kaldu, kecap manisnya, dan masukkan air. Terakhir masukkan larutan dari maizena ya teman-teman, biar kuahnya mengental. Nah, sudah mau matang, baru aku masukkan cabai hijaunya kembali dan cabai rawitnya. Terakhir kita masukkan bawang bombay yang tadi, biar rasanya krenyes-krenyes pas dimakan. Ini udah mau matang nih, kita lanjut plating ya teman-teman. Aku hidangkan dengan wijen, rasanya enak, wajib dicoba ya teman-teman. Sampai jumpa kembali. Buat teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa kembali nih teman-teman di video selanjutnya. Assalamualaikum.